Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tutorial pro model untuk membuat simulasi antrian pada Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat Puskesmas. Di sini saya akan menjelaskan sebagai perwakilan dari kelompok saya yang nama-namanya akan disebutkan di pembukaan video. Baiklah, sebelum itu untuk memulainya maka kita akan membuka aplikasi dari ProModel dulu. Beginilah tampilan awal dari aplikasi ProModel. Selanjutnya kita akan membuat file baru dengan cara pilih file lalu pilih menu new. Di sini kita akan memasukkan judul dari simulasi yang akan kita buat. Setelah itu kita akan memilih grafik library-nya. Tinggal kita pilih browse, lalu tinggal pilih pada menu folder sampel, lalu kita akan pilih grafik dari Bankcard karena ini grafiknya lebih lengkap daripada grafik yang lain. Tinggal kita pilih open, lalu tinggal kita pilih OK. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan layoutnya. Selanjutnya kita akan membuat simulasi sebuah ruangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dengan cara pilih menu build lalu pilih menu location. Di sini tersedia berbagai banyak fitur dari grafik. Selanjutnya dalam Pusat Kesehatan Masyarakat yang paling utama itu adalah pintunya untuk keluar masuk pasien yang akan berobat. Jadi di sini objek ini akan kita umpamakan sebagai pintu masuk, lalu besarnya disesuaikan. Setelah itu kita beri satu lagi untuk pintu keluar. Setelah itu jangan lupa namanya atau name kita rubah dari objek menjadi pintu masuk, dan satu lagi objeknya menjadi pintu keluar. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya jalur antriannya menggunakan grafik yang bernama conv yang seperti rel kereta api ini atau tangga. Cara memakainya pun mudah, tinggal kita klik pada menu grafiknya lalu kita tinggal klik lagi pada layoutnya dan akan kita sesuaikan di mana atau arah mana yang akan dituju. Setelah selesai kita tinggal double klik saja atau tinggal klik sekali lagi di bagian tempat yang sama, lalu kita rubah lagi namanya di sini menjadi jalur antrian. Oke, selanjutnya di Puskesmas itu setelah masuk ke jalur antrian kita akan masuk ke bagian ruang pendaftaran. Di sini kita pakai meja dengan nama grafiknya itu duplikator. Tinggal kita letak di sini, disesuaikan arahnya. Cara mengeditnya itu tinggal double klik atau klik kanan, pilih edit grafik. Di sini kita pakai cara yang mudah aja, tinggal double klik, lalu kita tinggal rotasi gambarnya sesuai arah yang kita mau, lalu tinggal OK. Setelah itu kita akan menambahkan kursi sebagai pelengkap pada meja pendaftaran dan kita akan menggabungkannya menjadi satu objek atau satu grafik dengan cara checklist pada new ini dihilangkan atau di unchecklist. Lalu kita tinggal pilih kursinya.
atau di sini untuk kursi pegawai. Besarnya bisa kita sesuaikan. Lalu di sini kita pakai kursi di sini untuk pasien yang akan mendaftar. Cara merubahnya pun sama, tinggal double klik, habis itu kita rotasi untuk bisa saling berhadapan. Kita sesuaikan ukurannya, kita tambah lagi kursinya 1 di sini. Sama caranya, tinggal double klik, habis itu kita rotasi lagi. Sudah. Nah, di sini dia dijadikan satu objek atau satu grafik. Jadi kita tinggal merubah namanya di sini menjadi teller atau CS pendaftaran. Setelah itu mulai dari pendaftaran. Setelah selesai mendaftar, biasanya pasien akan disuruh menunggu di ruang tunggu. Baiklah, di sini untuk membuat file ini baru, untuk membuat objeknya menjadi baru lagi, grafik baru lagi, jangan lupa pas di bagian new-nya ini kita checklist kembali. Lalu ini akan kita ibaratkan menjadi seperti lantai dari ruang tunggu. Besarnya akan kita sesuaikan. Oke. Di sini ada yang ketinggalan di jalur antriannya, ini kita akan buat infinite ini menjadi kapasitasnya menjadi 10. Selanjutnya di ruang tunggu ini akan kita kasih kursi sebagai pelengkap untuk ruang tunggu, dan kita akan membuatnya menjadi satu objek lagi dengan cara checklist pada new ini dihilangkan. Lalu kita tinggal cari kursinya. Sini kita taruh, dihadapkan, diputar, kita taruh sebagian saja. Ini 2, 3, 4. Tinggal kita putar lagi kursinya, tinggal kita rotasi. Selanjutnya di sini sudah menjadi satu objek, lalu kita buat di sini name-nya itu ruang tunggu dengan kapasitas itu sesuai dengan bangkunya itu 4 bangku. Selanjutnya setelah masuk ke ruang tunggu, biasanya di puskesmas itu ada yang namanya meja untuk pelayanan sebelum bertemu dengan dokternya langsung. Maka di sini kita akan buat satu lagi meja di bagian depan ruang tunggu. Ini salah karena lupa di checklist kembali, jadi dia gabung ke bagian ruang tunggunya. Cara menghapusnya itu tinggal klik kanan, delete grafik, lalu kita checklist kembali new-nya, baru kita masukkan lagi mejanya. Sini arahnya kita sesuaikan lagi, lalu kita rubah namanya menjadi teller pelayanan. Tidak lupa dikasihkan kursi. Jangan lupa untuk checklistnya ini dihilangkan agar menjadi satu objek atau satu grafik. Nah, di sini kursinya tambah kursi untuk pasien, lalu kita putar kembali di sini. Nah, setelah menuju ke bagian dari pelayanan, maka selanjutnya kita biasanya akan disuruh menunggu di ruang tunggu
pasien biasanya, ruang tunggu untuk dokter. Nah, di sini saya lupa lagi, klik kanan, delete lagi layarnya, checklistnya kita timbulkan lagi, baru kita buat lagi di sini sebagai ruang tunggu sebelum masuk ke ruang dokternya, karena kan biasanya kita mesti antri lagi dari pasien selanjutnya, dari pasien-pasien sebelumnya. Tidak lupa kursi pun kita letak lagi di sini. Untuk mempersingkat waktu kita nggak usah banyak-banyak buatnya, hanya cukup 4 saja lagi. Setelah ini di ruangan tunggu dokter, selanjutnya kita akan membuat ruangan untuk dokternya, yaitu dokternya ada ruangannya itu terbagi dari dokter umum dan dokter anak untuk sebagai contohnya. Nah, di sini jangan lupa lagi agar dia tidak jadi satu grup sama di bagian ruang tunggu dokter. Di sini kita delete lagi. Nah, di sini kita checklist lagi new-nya. Lalu kita pilih lagi di sini. Nah, kita akan buat di sini sebagai contohnya meja dokternya kan. Mana meja dokternya? Di sini kita pakai grafiknya ini sebagai contohnya. Meja dokter, kita kasih kursi. Nah, di sini lagi lupa lagi kan, kita harus hilangkan checklistnya agar jadi satu grup kembali dia. Nah, di sini harus kita ulangi lagi. Klik kanan, delete grafik. Juga klik kanan, delete grafik. Lalu di bagian name-nya bersama, pilih edit, delete, oke kan. Di sini bersama, di bagian edit, delete, baru oke kan lagi. Lalu kita hilangkan lagi checklistnya, baru kita tambahkan meja untuk bagian dokternya. Lalu tidak lupa kursinya juga, lalu kursi untuk pasien. Kita rubah lagi arahnya. Setelah itu di sini jangan lupa untuk dirubah namanya. Di sini kita rubah jadi ruang tunggu dokter. Ruang dokter atau dokter umum. Selanjutnya di sini setelah dari dokter, kita akan menuju kembali untuk ruang pengambilan obat. Di sini jangan lupa checklistnya kembali diaktifkan lagi. Lalu kita buat di sini ruang untuk pengambilan obat. Kita kasih mejanya. Kita kasih lagi juga kursinya. Nah, di sini salah lagi. Di sini memang sering harus diingat-ingat, kalau nggak ingat tuh bisa salah terus dia. Di sini kan klik kanan, delete grafik, delete grafik lagi. Lalu di bagian sini kita delete juga lagi, pilih edit, delete, tinggal oke kan aja lagi di dash. Tunggu juga bagian edit, delete, tinggal kita okekan aja. Nah, sudah bersih kembali. Setelah itu kita unchecklist lagi new-nya, baru kita masukkan kembali lagi meja, kursinya juga jangan lupa kursi. Oke, masukkan juga
ruang obat. Setelah itu baru dari ruang obat ini dia akan ke pintu keluar. Di sini kalau untuk mau menandainya, kita tinggal bisa pakai teks yang ada di bawah yang garis seperti kereta api nih. Teks ini kita sama tinggal diklik aja di sini, pindahkan ke layoutnya. Habis itu tinggal double klik atau klik kanan edit. Ini kita tinggal rubah namanya, terus lalu oke. Ya, selanjutnya adalah untuk mempersingkat waktunya yang ada karena terbatas ini, maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari research, processing hingga kedatangan dari pasien yang akan berobat di puskesmas. Baiklah, di sini sudah ada sedikit model atau simulasi yang telah kami buat sebelumnya. Nah, seperti ini dia tampilannya yang udah dirapikan lagi. Tanda silang ini nggak ada makna apa-apa, hanya sebagai penanda saja bahwasannya itu bagian-bagiannya pintu masuk, pintu keluar, serta tempat-tempat duduknya. Baiklah, di sini untuk penjelasan di bagian processing, atau yang pertama kali adalah di bagian research. Ini fungsinya adalah untuk membuat sebuah model atau orang yang akan bergerak mengikuti alur dari simulasi yang telah kita buat. Caranya mudah, tinggal kita pilih salah satu karakter yang di sini. Lalu setelah selesai, udah kita tinggal pilih ke bagian build lagi, baru bagian processing. Di sini lah baru logikanya atau simulasinya, urutannya akan dimulai. Baiklah, yang pertama itu adalah yang pertama entity-nya itu adalah pasien. Pasien ini kita dapatkan daripada waktu kita buat bagian resource. Disitulah dia. Baiklah, pertama nih adalah pasien. Dia lokasinya itu dari pintu masuk, dengan output itu adalah pasien, lalu destinasinya itu ke jalur antrian. Makanya dia dari pintu masuk ini menuju ke jalur antrian. Habis itu yang kedua, prosesnya itu adalah pasien dari lokasi jalur antrian. Dengan grafik 1 ini adalah nama dari model yang kita pilih sebelumnya. Baiklah, setelah itu dari jalur antrian dengan outputnya yaitu pasien, lalu destinasinya itu adalah CS pendaftaran, di bagian CS pendaftaran ini. Jadi nanti setelah dia masuk dari pintu masuk lalu masuk ke jalur antrian, dia akan diarahkan ke bagian CS pendaftaran. Habis itu selanjutnya dari CS pendaftaran itu grafik 2 menunggu selama 2 menit, dan untuk outputnya yaitu destinasinya akan diarahkan menuju ke ruang tunggu. Setelah itu dari ruang tunggu dengan menggunakan grafik yang kedua dengan waktu yaitu 3 menit, dengan destinasinya itu ya ke CS pelayanan. Dengan move logicnya itu grafik 1 move for 5 second atau 5 detik aja. Selanjutnya adalah di bagian ruang tunggu dokter. Setelah dari CS pelayanan, kita akan masuk ke ruang tunggu dokter. Dari ruang tunggu dokter kita pilih grafik 2 karena itu adalah grafik duduk yang telah dipilih sebelumnya. Dengan outputnya yaitu 2 pasien, destinasinya masing-masing ke dokter umum sama dokter anak. Dengan move for logicnya yaitu sama, grafik 1 move selama 5 detik, grafik pertama pun juga sama.
Setelah itu baru masuk ke bagian dokter umum ini dengan pilihan grafik 2 menunggu selama 17 menit. Tidak ada di sini ada perubahan di destinasi di bagian apa. Setelah dari dokter umum dia akan masuk ke ruang obat di grafik dengan move logicnya itu grafik 1 move for 8 second. Sama juga di bagian dokter anak pun juga seperti itu. Lalu di bagian ruang obat kita akan masukkan entitinya itu pasien dengan lokasinya di ruang obat. Selanjutnya itu grafik 3 menunggu selama 2 menit. Grafik itu adalah di bagian pas research untuk pemilihan model. Dengan outputnya itu ya pasien, destinasinya itu pintu keluar. Dengan move logicnya itu grafik 1 bergerak move for 30 second. Selanjutnya ini yang terakhir, yaitu di bagian pasien untuk prosesnya itu pasien, lokasinya itu di pintu keluar. Setelah selesai di bagian processing, maka selanjutnya kita akan menuju di bagian arrival atau kedatangan. Di sini entitinya yaitu pasien, lokasi utamanya itu pintu masuk. Dengan quantity age-nya itu kita buat 1, first time-nya itu 0, occurrence-nya itu infinite atau disingkat aja jadi INV dengan huruf besar semua dengan frekuensi yaitu 10 menit. Setelah itu sebelum kita mulai untuk menjalankannya, kita pilih dulu di bagian simulasi, lalu kita tinggal pilih menu option. Setelah itu kita rubah ininya menjadi 9 menit, lalu kita tinggal oke saja. Setelah itu udah selesai, kita tinggal menjalankan simulasi permodalan tersebut. Nah, dia seperti ini, menunggu masuk ke ruang tunggu. Kita percepat dia masuk ke ruang tunggu, masuk ke pelayanan, ruang tunggu dokter, masuk ke dokter, masuk ke ruang obat, lalu kembali ke pintu keluar. Di sini patokan waktu yang tadi yaitu selama 9 menit. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tutorial untuk pro model ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.